Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang di PPT nama saya, Afifah Nur Fadilah, nomor absen 5 dari kelas 12 IPS 1. Berkenaan dengan tugas sosiologi bab kearifan lokal, yakni pemberdayaan komunitas untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Ada poin penting yang saya sorot dari soalnya di e-learning. Yang pertama, kearifan lokal. Dua, pemberdayaan kearifan lokal dari sudut pandang siswa. Dan yang ketiga, program suatu komunitas yang memberdaya kearifan lokal. Dan yang pertama, kearifan lokal. Pembahasan saya kali ini mencakup semua nilai kearifan lokal secara umum. Karena media atau contoh yang saya pakai untuk melestarikan kearifan lokal ini sangat general. Jadi semua kearifan lokal bisa pakai cara ini. Dan kearifan lokal yang saya maksudkan adalah yang pertama, penanaman sikap sopan santun. Yang kedua, larangan dan pantangan seperti halnya kayak pantangan di orang Lengkong gak boleh makan lele gitu. Terus yang ketiga ada hukum adat. Hukum adat seperti yang hukum-hukum adat kayak di Aceh, terus di Kalimantan, itu kan banyak. Dan yang keempat yakni upacara daerah. Seumpamanya kayak upacara nyadran, itu kan ungkapan syukur. Kalau enggak dilaksanakan katanya ada malapetaka kayak gitu. Poin yang kedua yakni program pemberdayaan kearifan lokal. Cara atau media yang saya maksud tadi ada di sini, yakni dengan media literasi. Literasi termasuk media kan, cara gitu. Ya, jadi cara yang pertama yakni mengoptimalkan kemampuan literasi. Di sini literasi nggak cuma baca ya, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Karena kenapa kita harus mengoptimalkan kemampuan literasi? Karena kita sebagai generasi muda itu nggak cuma menjadi penerima bentuk-bentuk kearifan lokal saja. Kita nantinya juga akan menjadi penyalur bentuk-bentuk kearifan lokal ke generasi berikutnya. Dan yang kedua, yakni menanamkan nilai kearifan lokal dalam bentuk literasi. Hah, kok bisa? Ya, contohnya saat di kelas ya, kita kan sebagai siswa di kelas ada tugas bahasa Indonesia, buatlah artikel. Ya, di dalam artikel itu kita bisa menyelipkan nilai-nilai kearifan lokal gitu dalam bentuk tulisan. Dan poin ini tadi bisa kita dapatkan kalau kita join ke jurnalistik Al-Hikmah. Terima kasih. Pasti agak bingung di sininya nanti. Kok bisa literasi? Literasi itu bukan sebatas kemampuan membaca saja. Banyak orang yang mengartikan kalau literasi itu cakupannya ya cuma membaca, dan membaca. Padahal aslinya enggak. Literasi itu mencakup dari semua unsur kemampuan berbahasa. Literasi ada 6 jenisnya. Salah satunya literasi budaya dan kewargaan yang mencakup kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Sikap terhadap lingkungan sosial ini tadi itu berkaitan erat dengan kearifan lokal untuk menjaga nilai-nilai suatu budaya dan bangsa agar tidak tergerus arus globalisasi kayak gitu. Literasi budaya dan bangsa menjadi hal yang penting untuk dikuasai di abad ke-21 ini karena Indonesia sendiri kan memiliki beragam suku bangsa, bahasa, budaya, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lain semacamnya. Terus gimana ini cara mencampurkan antara literasi dan kearifan lokal? Oke, kita ke halaman selanjutnya. Contoh literasi dicampur sama kearifan lokal. Dengan mengintegrasikan antara literasi dan nilai-nilai budaya lokal, maka saya kira di samping dapat meningkatkan minat baca, juga dapat meningkatkan pengetahuan terhadap tradisi dan adat istiadat yang menjaga keutuhan nilai dari kearifan lokal setempat, sehingga ada keinginan untuk belajar dan melestarikannya. Di contoh yang pertama ini ada buku Malin Kundang. Malin Kundang ini kan termasuk cerita daerah ya.
ini Malin Kundang tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Di sini kan ada ajaran bahwa kita nggak boleh durhaka kepada orang tua. Ini kan termasuk bukti ya, termasuk bentuk kearifan lokal yang dibukukan. Sehingga nilai-nilai dari cerita Malin Kundang ini nggak hilang. Cerita Malin Kundang ini kan juga diceritakan secara turun-temurun melalui lisan. Ya kayak gitu. Kemampuan berbahasa ya, literasi tadi kan kemampuan berbahasa. Jadi itu saat sebuah cerita itu tersampaikan entah itu dengan media lisan maupun tulisan. Seperti contoh yang kedua ini ada kitab Primbon Jawa. Itu kan isinya juga tentang nilai-nilai ajaran orang Jawa, masyarakat Jawa, tentang golek weton, golek dino, kayak gitu. Jadi nilai-nilai dari leluhur tadi itu tidak akan luntur karena sudah dibukukan. Setiap orang bisa membacanya kalau mau. Dan yang ketiga, ini gambar lagi ngapain nih? Itu gambar. Contohnya saat orang tua sesepuh menceritakan tentang ajaran-ajaran yang baik, tentang moral, tentang kearifan lokal kepada generasi muda. Jadi kita sebagai generasi muda itu juga harus memiliki kemampuan literasi yang baik. Karena ya itu tadi, balik lagi, kita sebagai generasi muda itu tidak hanya menjadi penerima, tapi kita juga akan menjadi penyalur ke generasi-generasi selanjutnya. Maka dari itu kita perlu kemampuan literasi untuk memahaminya. Kan dari sini literasi juga sudah terlihat ya memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan nilai-nilai kearifan lokal. Literasi juga berperan agar masyarakat tidak terjerumus dalam budaya negatif karena mereka benar-benar menggunakan kemampuan literasinya untuk memilah dan memilih mana yang pantas untuk diikuti dan hal-hal yang seharusnya dijaga. Selanjutnya yakni program komunitas pemberdaya kearifan lokal. Di sini saya ambil contohnya komunitas atau ekstra jurnalistik Al-Hikmah. Kenapa saya ambil ini? Ya karena saya ikut. Saya mau promosi. Enggak. Jadi menurut saya komunitas jurnalis Al-Hikmah ini, ekstra ding, ini itu sudah mencakup dari literasi yang saya jabarkan tadi. Karena jurnalis ini punya wujud nyata. Bentuknya loh. Salah satunya yakni majalah Al-Hikmah yang terbit setiap semester, 1 semester sekali. Tapi 3 semester ini tidak menerbitkan, kena koronce. Ya ini majalah, kenapa kok majalah bisa ada hubungannya sama kearifan lokal? Ya majalah ini sebagai media tulis yang bisa diisi dengan konten yang memuat tentang nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga nilai pentingnya itu tersampaikan melalui literasi dengan media tulis. Seumpamanya kearifan lokal itu tadi bisa diselipkan di cerita-cerita di cerpen, terus di puisi, dimasukkan di artikel, di tips atau di konten-konten yang lainnya. Itu kan bisa tuh. Secara tidak langsung itu kan nilainya tersampaikan. Dan yang kedua yakni di jurnalistik kelima kan di literasi itu nggak cuma kemampuan membaca dan menulis saja, tapi juga kemampuan public speaking. Itu termasuk literasi loh ya. Public speaking itu termasuk kemampuan literasi, kemampuan berbahasa. Nah itu tadi di jurnalis itu mengajari, saya diajari bagaimana public speaking yang bagus. Sehingga saya tuh berani maju di depan umum seperti live report, nge-live IG, ya pokoknya muncul gitu. Dan nantinya ilmu itu nanti bisa saya gunakan untuk menyampaikan bentuk-bentuk kearifan lokal secara lisan, entah itu dengan sengaja atau tidaknya. Ya kan, dipikir-pikir iso cocokologi. Maka nih ikut jurnalistik Al-Hikmah paket komplit. Jadi gitu ya. Jurnalistik Al-Hikmah juga bisa menjadi media untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal.
Karena itu tadi, kita sebagai generasi muda tidak hanya menjadi penerima bentuk-bentuk kearifan lokal, tapi kita juga jadi penyalur nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi setelah kita nantinya. Ya, selesai. Ini ada quotes dari Bill Gates. If your culture doesn't like gigs, you are in the real trouble. Jika budayamu tidak suka dengan kutub buku, kamu benar-benar ada pada masalah yang sebenarnya. Ya, maka dari itu, mari kita budayakan literasi dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal dalam negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.